Kondisi seperti sekarang ini harus di rumah. Tapi di rumah mau ngapain ya? Keluar ngeri pandemi. Bisa nggak ya di rumah tetap nggak stres gitu? Oke, selamat datang kembali di video saya. Saya Alan dari Dunamis. Sekarang saya mau membicarakan sedikit mengenai stress management ya. Nah, di hari-hari seperti sekarang ini di mana kita dihimbau untuk tidak terlalu sering keluar rumah, terutama kalau misalnya bukan hal-hal yang urgent ya, misalnya kalau ke supermarket dan membeli kebutuhan sehari-hari sih itu it's out of the question ya. Tapi kalau yang di luar itu, yang kebiasaan seperti yang mungkin dulu sebelum pandemi kita sering hang out atau nggak usah keseharian kita deh, untuk kita bekerja aja secara langsung sudah diberitahukan kalau memang tidak harus ke kantor ya, kita bisa work from home ya, work from home atau remote working, nggak harus ke kantor. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghindari yang namanya menularkan atau kena tular pandemi COVID ini. Hal-hal seperti ini bisa membuat kita, entah posisi kita apapun itu, ibu rumah tangga, seorang pekerja di kantor, either you're an employee ataupun seorang pemimpin ataupun anak buah, siapapun, apapun posisi kita, ini kalau kita tidak bisa memanage stress dengan baik, ini bisa membuat kita ibaratnya apa ya, emosi jadi naik, komunikasi dengan orang lain di sekitar kita itu jadi nggak lancar. Belum lagi kenapa stress management itu sangat penting, personal stress management ya maksud saya. Itu karena mungkin ketika kita bekerja di rumah itu kita nggak hanya memainkan peran sebagai profesional saja kan, karena kita di rumah juga bersama anak-anak dan juga dengan istri, sehingga banyak peran yang dimainkan, sehingga saya yakin juga nggak 100% kita ngurusin kerjaan kantor terus, karena mungkin ketika ada jeda saya mungkin harus bantu anak saya setup Zoom untuk sekolahnya, atau mungkin di sini yang mungkin istrinya atau suaminya bisa jadi ya agak sedikit gagap teknologi sehingga sedikit-sedikit harus kita bantuin. Belum lagi urusan-urusan keseharian yang diminta tolong inilah itulah. Belum lagi tanggung jawab kita sebagai seorang profesional itu campur aduk semuanya, sehingga kalau nggak bisa kita manage dengan baik, ini bisa kacau pikiran ya. Oleh sebab itu penting bagi kita mempunyai our own personal stress management. Ya, contohnya seperti apa? Bagi saya sendiri sih ada 4 hal yang bisa membuat saya itu stay happy lah ibaratnya ya dalam kondisi seperti sekarang. Yang pertama, nah ini mungkin terdengar sedikit kekanak-kanakan ya bagi banyak orang, tapi bagi saya sih enggak, karena this is actually what I like doing. Saya dari SD ya suka banget yang namanya koleksi mainan. Nah, mainannya spesifiknya adalah action figures. Jadi kalau teman-teman semua di sini tahu dulu sempat ada yang WWF ya atau WWE, saya suka banget koleksi action figuresnya ya. Jadi ketika dulu saya sempat tinggal di luar negeri selama beberapa tahun, ayah saya itu sering banget, mungkin bisa jadi seminggu sekali ya, bawa saya ke toko mainan terus beli action figure, saya beli, saya kumpulin. Saya tipikal anak yang ibaratnya dari SD itu sudah benar-benar ketika dibelikan barang saya jaga, saya pelihara sampai detik ini. Jadi sampai sekarang ya koleksi saya masih ada, mainan-mainan saya dari kecil saya dulu. Dan yang saya sering lakukan sekarang ya nggak tahu, mungkin bagi teman-teman ini aneh ya, saya seneng banget bersihin mainan saya itu satu persatu. Mungkin kalau action figures kan kita taruh di display, kadang-kadang berdebu ya, kadang-kadang mungkin catnya itu agak sedikit, as time goes by lama-lama catnya agak sedikit pudar dan lain-lain ya, tergantung kena cahaya dan lain-lain. Itu yang saya lakukan adalah saya bersihin ya, mungkin ya, sekitar sebulan sekali bahkan sebulan 2 kali itu yang saya lakukan, and it makes me happy. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka banget main musik, karena saya yakin musik itu salah satu talenta saya, especially bermain gitar akustik ya. Jadi ini dari kecil sampai detik ini, walaupun peran saya sekarang sudah sebagai fasilitator, sebelumnya saya sebagai seorang guru, pernah sebagai seorang IT trainer juga, tapi sampai detik ini saya nggak pernah ninggalin tuh yang namanya main musik. Selalu saya cari waktu untuk bisa main musik. Ya, main musik, especially bermain gitar ya, karena ketika saya dengerin musik atau main musik, especially main musik ya, itu rasanya stresnya itu bisa berkurang, percaya atau enggak ya. Mungkin Bapak dan Ibu punya cara yang sedikit berbeda, tapi itu cara saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya seneng banget yang namanya fotografi dan juga videografi. Ya, ini suatu ibaratnya passion yang saya temukan di tahun 2011 ya. Kalau saya ingat-ingat kembali, itu benar-benar dari awal-awal itu saya nggak pernah ada interest yang namanya fotografi dan lain-lain. Tapi ketika I was introduced waktu itu oleh teman saya ya, sampai detik ini nggak bisa terlepas. Jadi di waktu luang yang saya lakukan adalah ya ambil foto, especially foto manusia ya. Saya seneng banget human interest dan juga portrait photography.
Dan juga saya suka banget bikin video, sehingga hal keempat yang saya senang lakukan untuk menghilangkan stres saya adalah bikin video. Dan itu saya salurkan lewat specifically untuk YouTube. Jadi saya punya YouTube channel yang isinya tutorial bermain gitar dan juga sedikit mengenai fotografi dan videografi. Dan yang saya lakukan adalah sharing, karena sharing is actually my number one passion, seperti itu. Jadi ini yang saya lakukan di luar waktu saya sebagai seorang ayah, seorang suami, dan juga sebagai seorang profesional, especially here di Dunamis Organization Services. Jadi keempat hal yang barusan saya sebut tadi itu melengkapi peran saya dalam hidup sebagai facilitator. Dan saya sarankan dan saya harap Bapak dan Ibu juga punya cara-cara Bapak dan Ibu masing-masing untuk namanya menekan to reduce stress. Coba kita ingat kembali ya, mungkin di zaman kuliah, zaman sekolah dulu, yang sering kita lakukan yang buat kita happy itu apa sih? Mungkin main basket bareng teman-teman, memasak mungkin bagi ibu-ibu ya, atau bapak-bapak juga zaman sekarang juga banyak yang suka masak, and nothing wrong with that. Hal-hal seperti itu, coba kita ingat kembali apa sih dulu yang membuat kayaknya zaman kuliah, zaman sekolah tuh happy banget. Yang mungkin sekarang-sekarang ini karena keterbatasan waktu, kesibukan kita, jarang kita lakukan, bahkan nggak pernah kita lakukan sama sekali. Coba deh kita ingat-ingat kembali, bisa jadi kita bisa memulai kembali kebiasaan-kebiasaan itu sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mulai dari apa sih talenta saya, yang mungkin bisa jadi berhubungan dengan pekerjaan, bisa jadi juga nggak jadi masalah. Yang penting talenta itu jangan sampai kita hiraukan. Ya itu sayang banget. Itu adalah dua hal yang bisa saya share supaya bisa membantu teman-teman juga menemukan apa sih yang bisa menekan stress level kita dalam keseharian kita, supaya di era-era pandemi seperti sekarang ini kita bisa tetap waras ya. Terima kasih. Bye.